Pernahkah Anda membayangkan bagaimana jadinya kalau Abu Nawas, si manusia cerdik penuh humor, harus berdebat dengan 13 jin kafir yang sombong, suka menantang, dan merasa paling pintar di dunia gaib? Apakah Abu Nawas akan kalah? Atau justru membuat para jin itu kabur karena ngakak sendiri? Sebelum kita mulai kisah kocak ini, jangan lupa tekan tombol like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan pastinya subscribe channel ini biar nggak ketinggalan cerita lucu dan penuh makna dari Abu Nawas berikutnya. Yuk, duduk santai, siapkan cemilan, dan tonton sampai habis, karena bagian akhirnya dijamin gak bakal kamu sangka. Malam itu di kota Baghdad, udara begitu tenang. Bulan menggantung di langit seperti lentera putih yang lembut menerangi jalanan batu. Di rumah kecil di ujung gang, tampak Abu Nawas sedang duduk santai di teras rumahnya. Ia mengenakan jubah lusuh tapi bersih, dengan sorban yang sedikit miring. Seperti biasa, penampilannya tak pernah terlalu rapi, tapi entah kenapa selalu terlihat berwibawa sekaligus kocak. Ia sedang meneguk teh hangat sambil menatap langit. Sesekali ia bersiul kecil mengikuti suara jangkrik. Ah, malam ini damai sekali. Tidak ada utang, tidak ada permintaan aneh dari raja, tidak ada kucing yang mencuri ikan, gumamnya sambil tersenyum. Namun, seperti biasa, ketenangan Abu Nawas tak pernah bertahan lama. Karena di hidupnya, ketenangan adalah tanda bahaya mendekat. Angin tiba-tiba bertiup kencang. Daun-daun kering beterbangan, pintu rumah tetangga berderit keras, dan pelita di meja goyah hampir padam. Dari kejauhan terdengar suara gemuruh aneh, bukan petir, bukan pula langkah kuda. Suaranya seperti suara tawa besar dari dalam gua. Waduh, jangan-jangan ada pasar malam di alam gaib nih, kata Abu Nawas, masih dengan wajah santai. Belum sempat ia berdiri, tiba-tiba asap hitam pekat muncul di depan rumahnya. Asap itu berputar-putar seperti pusaran angin, lalu membentuk bayangan tinggi besar. Suara berat bergema dari dalam asap. Abu Nawas. Abu Nawas nyaris tersedak tehnya. Aduh, kalau mau manggil, panggil biasa aja. Saya ini jantungnya belum ganti baru, katanya sambil batuk-batuk kecil. Dari asap itu muncul sosok tinggi, berjubah gelap, matanya merah menyala, tapi wajahnya seperti kebingungan. Apakah engkau, Abu Nawas, manusia yang terkenal pintar, licik, dan suka membuat orang pusing 7 keliling? Tanya sosok itu dengan suara menggelegar. Abu Nawas mengangguk pelan. Pintar iya, tapi licik itu tergantung siapa yang cerita. Kalau yang bilang itu raja, biasanya dia baru kalah debat. Sosok itu mendekat, dan di belakangnya mulai bermunculan bayangan lain, total ada 13. Mereka berbaris rapi, tapi gayanya aneh. Ada yang bawa kipas besar, ada yang bawa tongkat bercahaya, bahkan satu di antaranya malah sibuk selfie pakai cermin ajaib. Abu Nawas sampai menahan tawa. Ini pada mau debat atau mau audisi teater? Katanya pelan. Pemimpin mereka berkata dengan lantang, kami adalah 13 jin dari Bukit Angin Hitam. Kami mendengar kabar bahwa engkau, manusia biasa, sering menghina makhluk gaib karena merasa paling cerdas. Kami datang untuk menantangmu. Abu Nawas terdiam sesaat, menatap mereka dengan pandangan bingung. Loh, saya? Menghina jin? Kapan? Tanyanya polos. Salah satu jin yang kecil menjawab, kau pernah bilang bahwa jin itu suka sombong. Abu Nawas tertawa kecil. Loh, saya juga bilang manusia suka sombong. Bedanya, manusia sombongnya bisa ditertawakan. Kalau jin, sombongnya malah bikin suasana mencekam. Susah stand up komedi kalau penontonnya nggak punya kaki buat berdiri. Para jin saling pandang. Mereka tak menyangka lawan mereka akan selucu ini. Pemimpin jin menatap tajam, tapi suaranya mulai melembut. Kami tidak datang untuk bertengkar, tapi untuk menguji kecerdikanmu. Jika kau menang debat, kami akan pergi dan tidak mengganggumu lagi. Tapi kalau kau kalah... Abu Nawas menyela cepat. Kalau kalah, apa? Saya disuruh traktir kopi semua jin di dunia. Jin itu sedikit kaget. Tidak, kami hanya akan membuktikan bahwa manusia itu lemah. Abu Nawas berpura-pura lega. Syukurlah. Kukira kalian mau ngajak main catur. Saya paling trauma kalau main catur. Kuda saya sering nyasar ke dapur. Suasana jadi agak cair. Beberapa jin mulai terkikik kecil. Ya, ternyata mereka juga bisa tertawa kalau disindir halus. Lalu Abu Nawas berdiri, menegakkan tubuhnya, dan berkata dengan tenang. Baiklah, aku terima tantangan kalian. Tapi, boleh tanya satu hal dulu? Pemimpin jin menjawab. Apa itu?
Abu Nawas menatap ke arah langit. Lalu dengan nada serius bercampur geli, ia berkata, "Kalau aku menang, tolong ya, kalian bantu sapu halaman rumahku. Soalnya daun-daun beterbangan ini pasti ulah kalian tadi." Para jin terdiam sebentar. Lalu, meledaklah tawa besar dari langit hingga burung-burung terbang kaget. Bahkan pemimpin mereka pun sampai menggeleng-geleng. "Manusia ini benar-benar berbeda," katanya sambil menahan senyum. Abu Nawas hanya tersenyum kalem, menatap mereka satu persatu. "Kalau mau debat, besok aja. Malam ini aku mau tidur dulu. Debat sama orang ngantuk itu nggak adil. Biasanya aku malah debat sama bantal." Pemimpin jin menunduk sedikit. "Baiklah, besok malam kami datang kembali. Bersiaplah, Abu Nawas." Abu Nawas menepuk pundaknya santai. "Oke, tapi jangan datang sebelum matahari benar-benar tenggelam. Soalnya sore-sore biasanya aku masih sibuk menjemur baju." Para jin lalu menghilang satu persatu dalam kepulan asap yang berputar. Hanya angin malam yang tersisa, membawa aroma misterius tapi juga sedikit wangi teh Abu Nawas yang tadi tumpah. Ia menguap, masuk rumah, dan bergumam pelan. "Debat sama jin ya? Seru juga. Tapi semoga mereka nggak bawa moderator dari neraka. Bisa panjang urusannya." Sambil menutup pintu, Abu Nawas tersenyum lebar. "Kalau jin bisa kalah cuma karena tertawa, berarti aku harus siapin lelucon sebanyak 13. Dan malam itu, Baghdad kembali tenang. Tapi di balik awan, 13 pasang mata merah masih memperhatikan rumah kecil itu, menunggu hari esok yang akan menjadi awal dari debat paling kocak sepanjang masa. Keesokan paginya, matahari Baghdad bersinar cerah. Burung-burung berkicau, pedagang roti berteriak di jalan, dan aroma kopi panas menyeruak dari warung tetangga. Semua tampak biasa-biasa saja, kecuali satu hal. Abu Nawas belum bangun. Biasanya, jam segini dia sudah duduk di depan rumah sambil menyindir tetangganya yang sibuk sapu halaman. Tapi pagi itu, Abu Nawas masih tergeletak di ranjang, berguling ke kanan dan kiri sambil memeluk bantal. Sesekali mulutnya bergumam pelan, "Jangan debat dulu, jin, aku masih ngantuk." Tiba-tiba, tok, 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 pintu rumahnya diketuk keras. "Abu Nawas, Abu Nawas, bangun cepat," teriak seseorang dari luar. Abu Nawas menutup telinganya dengan bantal. "Kalau kamu utang, pura-pura aja aku nggak di rumah," katanya setengah tidur. Pintu akhirnya terbuka sendiri, dan muncullah sahabat lamanya, Ali bin Bakar, seorang pedagang karpet yang selalu jadi korban lelucon Abu Nawas. Ali menatap sahabatnya yang masih berantakan, lalu berkata, "Abu, kau ini gimana? Semalam aku lihat ada cahaya aneh di rumahmu. Katanya ada 13 bayangan besar datang." Abu Nawas menguap panjang. "Ah, itu cuma tamu malam. Mereka datang gak bawa oleh-oleh, jadi aku usir halus." Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata menyipit. Ali menatap curiga. "Tamu malam? Bayangan besar? Abu, itu jin." Abu Nawas malah tertawa. "Tenang saja, Ali. Mereka nggak bahaya. Paling-paling cuma suka pamer kemampuan." Ali menggeleng. "Kau ini aneh, Abu. Orang lain kalau dengar nama jin langsung lari, kau malah nyuruh mereka sapu halaman." Abu Nawas tersenyum. "Nah, itu bedanya aku sama orang lain. Mereka takut jin karena nggak kenal. Aku kenal jin karena mereka juga butuh hiburan. Bayangkan, sudah ratusan tahun hidup, nggak ada yang ngajak bercanda. Wajah dengan air mata bahagia. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba angin bertiup kencang lagi. Kertas beterbangan, teko teh bergoyang, dan selembar gulungan surat jatuh dari langit, tepat di depan kaki Abu Nawas. Ali menjerit kecil. "Astag, maksudku, ya ampun." Abu Nawas menatap surat itu dengan tenang. "Tenang, Ali. Ini cuma surat, bukan tagihan listrik dari langit." Ia membuka gulungan itu perlahan. Di dalamnya tertulis huruf besar berwarna emas. "Wahai Abu Nawas, kami, 13 jin dari Bukit Angin Hitam, mengundangmu untuk datang malam ini ke tempat kami. Kami ingin berdebat denganmu tentang kecerdikan manusia dan kesombongan makhluk gaib. Datanglah tanpa takut, tapi bawalah akal sehatmu, karena kami tidak akan menahan tawa jika kau kalah." Abu Nawas membaca keras-keras, lalu menatap Ali sambil tersenyum licik. "Nah, ini dia, undangan resmi dari dunia gaib. Mereka tahu aku suka tantangan." Ali langsung menepuk jidat. "Abu, jangan bilang kau mau datang."
Abu Nawas menjawab santai, tentu saja mau. Kalau nggak datang, nanti mereka kirim surat pengingat lagi. Aku males kalau ada yang spam dari dunia jin. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan keringat dingin. Ali panik. Tapi Abu, itu jin kafir. Mereka bisa saja menipumu. Abu Nawas menatap sahabatnya dengan gaya bijak sok serius. Ali, dalam hidup ini, kalau kita takut sama bayangan, kapan bisa lihat cahaya? Lagi pula, siapa tahu mereka cuma butuh teman debat. Aku bisa sekalian jual pantun. Siapa tahu laku. Wajah dengan air mata bahagia. Abu lalu berdiri, mengambil tongkat kayu dan sorbannya. Malam ini aku akan datang. Tapi sebelum itu, aku harus siap-siap. Jin kan suka gaya dramatis. Masa aku datang gak bawa properti? Ali bingung. Properti apa? Abu menjawab, piring kosong, sendok kayu, dan sapu tangan. Biar mereka bingung duluan. Sore harinya, Abu Nawas benar-benar sibuk. Ia latihan bicara di depan cermin. Halo, Jin. Aku Abu Nawas, manusia biasa tapi luar biasa, katanya dengan gaya ala orator kerajaan. Lalu ia menirukan suara jin. Kami jin kuat dan besar. Dan ia menjawab lagi sendiri. Besar boleh, tapi kalau tersandung batu kecil juga jatuh, kan? Wajah dengan air mata bahagia. Ali yang melihat dari luar cuma bisa geleng-geleng kepala. Temanku ini memang bukan manusia biasa. Lawan jin pun dia bisa ketawa. Menjelang malam, udara mulai berubah. Angin berhembus dingin, bulan tampak pucat, dan suara aneh terdengar dari arah utara. Abu Nawas memandang langit sambil menghela napas. Waktunya tiba, katanya. Ia menyalakan lentera kecil dan memakaikan sandal jepit favoritnya, yang sudah hampir putus tapi katanya, penuh kenangan spiritual. Sebelum berangkat, Ali berusaha menahannya. Abu, kau yakin? Abu menjawab sambil tersenyum. Ali, kalau aku nggak balik, tolong bilang ke raja, utangku belum lunas. Biar beliau tahu kalau aku nggak kabur, cuma dipanggil rapat sama jin. Wajah dengan air mata bahagia. Ali menepuk dadanya dengan pasrah. Ya Allah, lindungilah sahabatku ini. Dia bukan berani, tapi kadang terlalu santai. Abu melangkah pelan menuju jalan setapak di luar kota. Langit semakin gelap, tapi ia tak gentar. Sambil berjalan, ia bersenandung. Langit hitam, hati terang. Jin datang, otak pun riang. Kalau kalah, malu sedikit. Kalau menang, bisa viral dikit. Dan dari kejauhan, samar-samar terdengar suara tawa bergema dari arah bukit angin hitam. Abu Nawas hanya tersenyum. Ah, mereka sudah siap rupanya. Semoga aja mereka bawa cemilan. Soalnya debat tanpa camilan itu nggak seru. Ia pun melangkah mantap ke dalam kegelapan malam, tanpa rasa takut sedikit pun. Dalam pikirannya hanya satu. Debat boleh panas, tapi jangan lupa, ketawa adalah senjata paling ampuh untuk mengalahkan kesombongan. Sementara itu, di langit, awan berputar perlahan membentuk angka 13, tanda bahwa pertemuan besar antara Abu Nawas dan para jin kafir sudah semakin dekat. Bulan sabit kilauan. Malam semakin mendekat. Di rumah kecilnya, Abu Nawas tampak sibuk mondar-mandir seperti orang yang sedang menyiapkan pesta. Di meja kayunya yang sederhana, ia sudah menata beberapa benda aneh. Sebuah buku kosong, sendok kayu, sehelai sapu tangan, dan topi bundar yang agak kebesaran. Ali bin Bakar, sahabatnya yang sejak tadi menonton dari luar jendela, sudah hampir menyerah dengan logika Abu Nawas. Abu, aku tanya sekali lagi, katanya sambil menepuk jidat. Kau mau berdebat sama 13 jin kafir, tapi yang kau bawa cuma buku kosong, sendok, dan sapu tangan? Serius ini? Abu Nawas menatap sahabatnya dengan gaya bijak ala guru besar. Ali, kalau kau tahu rahasia di balik benda-benda ini, kau pasti kagum. Ali menatap penasaran. Rahasia apa? Abu menjawab santai. Rahasia bahwa jin itu gampang bingung kalau melihat manusia yang kelihatan terlalu percaya diri. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata menyipit. Ali memegang kepalanya. Abu, aku nggak ngerti. Harusnya kau bawa jimat, bukan sendok. Abu Nawas malah tertawa. Ali, jimat hanya membuat orang merasa kuat, tapi sendok bisa bikin lawan lapar. Jin lapar itu nggak bisa fokus debat. Wajah dengan air mata bahagia. Ia lalu memutar sendoknya seperti tongkat sihir, seolah-olah sedang menyiapkan mantra. Sendok kayu ini, katanya, simbol kesederhanaan. Kalau aku kalah,
Aku bisa pura-pura masak bubur untuk menenangkan suasana. Ali sampai menepuk lutut saking geli. Kau memang manusia paling aneh yang pernah aku kenal, Abu. Setelah itu, Abu membuka buku kosongnya. Ini bukan buku biasa, katanya sambil tersenyum misterius. Ini adalah buku kebijaksanaan tanpa tulisan. Ali melongo. Kosong begitu kok dibilang kebijaksanaan? Abu menatapnya dengan santai. Karena kebanyakan orang sudah terlalu banyak ngomong. Kadang diam itu lebih dalam dari 1000 kata. Nah, kalau mereka tanya isi buku ini, aku tinggal bilang, isinya rahasia alam semesta, tapi belum diupdate. Ali hanya bisa geleng-geleng kepala. Jin aja bisa pusing dengar alasanmu itu. Abu Nawas membenarkan sorbannya. Nah, itu tujuannya. Kalau mereka pusing duluan, berarti setengah kemenangan sudah di tangan. Sore itu, Abu duduk di depan rumah sambil menatap matahari yang mulai tenggelam. Ia berkata pelan, malam ini mungkin jadi malam paling seru. Debat bukan soal menang atau kalah, tapi soal siapa yang bisa tetap tertawa di tengah tekanan. Lalu ia berdiri, menggulung lengan bajunya, dan menatap langit sambil berkata lantang, dan biasanya, yang paling bisa ketawa, itu aku. Tak lama kemudian, datanglah 3 anak kecil yang selalu bermain di depan rumahnya. Paman Abu, kami dengar paman mau lawan jin. Abu tersenyum. Betul, tapi ini bukan perkelahian. Ini lomba bicara. Jin bilang mereka paling pintar. Jadi aku mau buktikan kalau manusia juga bisa pintar. Tapi sambil lucu. Anak-anak tertawa. Kalau jin kalah, apa mereka nangis, paman? Abu menjawab sambil mengedipkan mata. Kalau mereka nangis, aku jual tisu. Bisnis baru. Mendengar itu, semua anak tertawa lepas. Mereka bilang, semoga paman menang ya. Abu menepuk kepala mereka dengan lembut. Terima kasih. Doa kalian lebih kuat dari 1000 jimat. Menjelang malam, Abu Nawas mulai bersiap. Ia mengenakan jubah coklatnya yang agak lusuh tapi wangi kapur barus, lalu menggantungkan sapu tangan di lehernya. Ali yang masih setia menemani berkata, kau yakin mau jalan sendiri ke Bukit Angin Hitam? Katanya tempat itu angker. Abu menatapnya santai. Angker itu kalau datang sendirian dan takut. Kalau datang sambil nyanyi, tempat paling gelap pun bisa jadi panggung konser. Ia lalu menyalakan lentera kecil dan menaruhnya di ujung tongkat kayu. Lihat, Ali, katanya sambil tersenyum. Ini bukan sekadar cahaya. Ini tanda bahwa manusia, walaupun kecil, bisa menerangi jalan yang bahkan jin pun tak berani lalui. Ali terdiam sejenak. Walau kocak, dalam hati ia tahu ucapan sahabatnya itu punya makna dalam. Sebelum berangkat, Abu Nawas menuliskan secarik pesan di kertas. Jika aku tidak kembali sebelum fajar, berarti aku masih sibuk membuat jin tertawa. Ali membaca pesan itu sambil tertawa canggung. Kau memang tak bisa lepas dari humor ya, Abu? Abu menjawab, kalau hidup tanpa humor, dunia ini terasa seperti bubur tanpa garam, hambar dan cepat basi. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Ia pun berangkat perlahan. Langkahnya tenang. Suaranya bersenandung lagu khas rakyat Baghdad. Jin datang. Manusia tenang. Pikiran waras. Hati senang. Kalau kalah tak apa. Yang penting gak jadi bahan tertawa raja. Sambil berjalan menuju Bukit Angin Hitam, ia bertemu seorang kakek tua penjaga kebun. Kakek itu menatapnya heran. Wahai Abu Nawas, kau mau kemana malam-malam begini? Abu menjawab sambil tersenyum. Mau rapat malam, kek. Tapi pesertanya bukan manusia. Kakek itu mengerutkan dahi. Jangan bilang jin. Abu menepuk bahunya. Tenang saja, kek. Kalau mereka terlalu berisik, aku panggil kakek buat jadi wasit. Wajah dengan air mata bahagia. Langit semakin gelap, tapi Abu tetap melangkah santai. Di kejauhan, tampak kilatan cahaya aneh dari arah bukit. Seperti lampu panggung sedang diuji coba. Abu menatapnya dan berkata, wah, mereka niat juga. Semoga nggak ada biaya masuk ya. Soalnya aku lupa bawa uang receh. Setiap langkahnya diiringi suara angin berdesir. Tapi wajahnya tetap tenang. Dalam pikirannya, ia tidak merasa sedang menuju bahaya. Melainkan sedang menuju sebuah pertunjukan besar, di mana lawannya bukan musuh, melainkan bahan lucon yang akan membuat dunia gaib dan dunia manusia sama-sama tertawa. Sebelum sampai di puncak bukit, ia berhenti sejenak dan menatap bintang. Bismillah, katanya pelan. Semoga malam ini aku bukan cuma bikin jin kalah, tapi juga bikin mereka sadar,
Kalau tertawa itu tanda makhluk berakal. Ia pun melangkah lagi, dengan cahaya lentera yang kecil tapi berani, menembus kabut dan kegelapan malam. Dari jauh, samar-samar terdengar gema suara rendah, suara 13 jin kafir yang sudah menunggu. Abu tersenyum lebar. Nah, penontonnya sudah siap. Saatnya pertunjukan dimulai. Udara malam di Bukit Angin Hitam terasa berbeda. Angin berhembus pelan, membawa aroma misterius seperti dupa bercampur bawang goreng. Wajah meniup angin dua. Abu Nawas menuruni jalan kecil yang dipenuhi kabut. Lentera kecil di ujung tongkat kayunya menari-nari tertiup angin, membuat bayangan dirinya terlihat seperti sosok dua orang, satu serius, satu lucu. Di tengah perjalanan, Abu berhenti sebentar, menatap ke atas. Langit terlihat aneh. Bintang-bintang membentuk lingkaran sempurna, dan di tengahnya ada cahaya ungu berputar. Abu mengangguk pelan. Wah, dekorasi mereka keren juga. Ini kalau disewa untuk pesta pernikahan, pasti mahal. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata menyipit. Beberapa langkah kemudian, tanah di bawah kakinya mulai bergetar halus. Dari balik kabut muncul batu-batu besar yang mengelilingi tanah lapang. Batu-batu itu bersinar redup seperti lampu lentera raksasa. Di tengah lingkaran itu, tampak 13 sosok tinggi besar berdiri tegak, masing-masing memakai jubah hitam berkilau. Tapi kalau diperhatikan lebih dekat, ternyata jubah mereka berbeda-beda. Ada yang terlalu panjang sampai diinjak sendiri, ada yang penuh manik-manik seperti kostum penyanyi dangdut, bahkan ada yang malah pakai kacamata hitam di malam hari. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan keringat dingin. Abu Nawas hampir tertawa melihat pemandangan itu. Ia berbisik pelan, "Ini jin apa peserta lomba fashion malam Jumat?" Tiba-tiba suara berat bergema. "Abu Nawas, kau datang juga." Abu menoleh ke arah sumber suara. Seorang jin tinggi, dengan rambut panjang berasap dan mata berwarna perak berdiri di tengah. "Benar," jawab Abu Nawas santai. "Aku datang sesuai janji. Kalau aku nggak datang, nanti kalian kirim undangan kedua, ya kan? Aku takut inboxku penuh." Jin itu mengerutkan dahi. "Kau berani bercanda di hadapan kami?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Kalau nggak bercanda, aku nanti gugup. Lagi pula, katanya kalian mau debat, bukan adu marah. Jadi aku anggap ini talk show." Suasana mendadak hening. Lalu tiba-tiba salah satu jin di barisan belakang tertawa kecil, berusaha menutup mulutnya tapi gagal. Pemimpin jin menatapnya tajam. "Diam, Rahzan." Jin itu membungkuk cepat. "Maaf, tuanku. Tapi dia lucu sekali." Abu Nawas menepuk tangan. "Nah, ini baru suasana debat yang sehat. Kalau nggak ada yang ketawa, nanti otak malah kaku." Pemimpin jin mulai menatap Abu dengan rasa heran. "Kau berbeda dari manusia lain yang kami temui. Mereka biasanya gemetar melihat kami." Abu menjawab santai. "Wajar, soalnya kalian suka muncul pakai efek asap. Kalau mau disukai manusia, coba munculnya sambil bawa roti bakar." Beberapa jin mulai tertawa lagi, bahkan yang paling besar pun tampak menahan senyum. Pemimpin mereka, yang bernama Ifraas, akhirnya mengangkat tangan dan berkata, "Baiklah, Abu Nawas. Mari kita mulai debat ini. Kami ingin tahu, mengapa manusia sepertimu merasa bisa menandingi makhluk sekuat kami?" Abu menatap mereka, lalu duduk di atas batu dengan tenang. "Sebelum aku jawab, boleh aku tanya sesuatu dulu?" Ifraas mengangguk. "Tentu." Abu bertanya serius, "Kenapa kalian selalu muncul malam-malam? Siang kan lebih terang, nggak boros efek kabut." Semua jin sontak terdiam sejenak. Lalu, dua tawa mereka meledak bersamaan. Ifraas sampai menghela napas panjang. Manusia ini benar-benar tak bisa ditebak. Setelah suasana kembali tenang, Abu melanjutkan dengan nada lembut, "Aku tidak merasa lebih kuat dari kalian. Tapi aku tahu satu hal, manusia diberi akal, dan akal itu kalau dipakai dengan hati yang tenang, bisa menundukkan rasa takut." Para jin terdiam. Mereka tak menyangka Abu bisa berbicara sebijak itu setelah semua leluconnya tadi. Namun Abu segera menambahkan, "Tapi kalau akalnya belum sarapan, ya biasanya hasilnya ngawur juga." Salah satu jin bertanya, "Apa maksudmu dengan akal belum sarapan?" Abu menjawab, "Akal itu butuh makanan, bukan roti atau nasi, tapi pengetahuan dan tawa. Orang yang tidak pernah tertawa, pikirannya cepat kusut. Nah, makanya aku rajin bercanda, biar otakku nggak kram." Ifraas mengangguk pelan.
Menarik. Tapi kami bukan datang untuk mendengar lelucon. Kami ingin tahu, bagaimana manusia bisa mengalahkan kesombongan makhluk yang jauh lebih kuat. Abu menatapnya dengan sorot mata cerdas. Dengan kesabaran dan rasa ingin tahu. Kadang yang kuat bukan yang bisa menghancurkan batu, tapi yang bisa menahan diri tidak melempar batu duluan. Para jin saling pandang. Beberapa mulai terlihat terkesan, meski masih ada yang nyengir karena gaya bicaranya kocak. Abu menatap mereka satu persatu dan berkata, "Kalian hidup ribuan tahun, kan?" Ifraas menjawab, "Benar." Abu tersenyum, "Pasti bosan, ya? Makanya kalian datang ke dunia manusia, cari hiburan. Jujur aja, kalian ini sebenarnya penggemar debat, bukan pencari kebenaran." Ifraas menatapnya tajam, tapi tidak bisa menahan tawa kecil. "Kau punya lidah tajam tapi hati lembut, Abu Nawas." Abu menimpali cepat, "Iya, kalau lidahnya lembut nanti nggak bisa ngomong. Lagian kalau tajam tapi nggak melukai, itu malah bagus. Bisa motong kebodohan." Suasana menjadi santai. Jin-jin yang tadinya berdiri tegak kini mulai duduk bersila, mendengarkan Abu Nawas seperti murid mendengar guru. Abu memutar-mutar sendok kayu di tangannya, lalu menunjukkannya pada mereka. "Kalian tahu ini apa?" Seorang jin kecil menjawab, "Sendok." Abu menggeleng. "Salah, ini adalah alat pengingat." Ifraas bertanya, "Pengingat apa?" Abu tersenyum, bahwa sebesar apapun seseorang, dia tetap butuh sesuatu yang kecil untuk mengambil yang besar. Sendok ini kecil, tapi tanpanya, nasi di periuk nggak bisa dinikmati. Para jin tertegun. Sekilas terdengar gumaman kagum di antara mereka. Abu melanjutkan dengan santai, "Makhluk kuat kadang lupa, yang kecil bukan berarti lemah. Yang lembut bukan berarti kalah. Dan yang lucu, belum tentu bodoh." Suasana kembali hening. Hanya angin malam yang berdesir pelan. Ifraas menatap Abu dengan mata berkilat lembut. "Aku mulai mengerti kenapa manusia menyebutmu orang bijak. Tapi hati-hati, Abu Nawas. Kami belum selesai. Besok malam, kami akan mengujimu dengan pertanyaan yang tak bisa dijawab dengan tawa." Abu berdiri perlahan, menepuk debu di jubahnya. "Baik, Ifraas. Tapi ingat, setiap pertanyaan pasti punya jawaban. Kalau tak ditemukan, mungkin karena kita terlalu serius mencarinya." Ia menatap mereka semua, tersenyum lebar, lalu menambahkan, "Besok malam, siapkan cemilan, ya. Soalnya kalau debat tanpa camilan, itu bukan debat, tapi diet." Para jin tertawa lagi, dan malam itu berakhir dengan suasana yang aneh. Bukan permusuhan, tapi rasa kagum bercampur geli. Abu Nawas melangkah turun dari bukit sambil bersenandung. Sementara di belakangnya, para jin saling berbisik. "Manusia ini, mungkin bukan cuma cerdik. Dia juga membawa cahaya yang tak bisa padam oleh kegelapan." Langit malam tampak lebih terang dari biasanya, seolah ikut tersenyum menyaksikan pertemuan paling kocak dan bersejarah itu. Malam berikutnya, langit Baghdad diselimuti awan tipis. Angin berembus pelan, membawa aroma pasir dan rempah dari pasar yang baru tutup. Tapi suasana di Bukit Angin Hitam terasa berbeda, seolah seluruh alam menunggu sesuatu yang besar terjadi. Abu Nawas datang tepat waktu, dengan lentera kecil di tangan dan senyum khasnya yang seolah tak pernah padam. Di pundaknya tergantung sapu tangan lusuh, dan di tangannya tetap membawa sendok kayu kesayangannya. "Kalau kemarin kita pembukaan, malam ini babak utama," katanya sambil menatap ke langit. Dari kejauhan terdengar suara berat menggema, "Selamat datang kembali, Abu Nawas." Asap tipis mulai berputar, dan perlahan, 13 jin kafir kembali muncul dalam formasi yang rapi seperti pasukan teater. Kali ini, di tengah-tengah lingkaran batu, mereka menyiapkan sesuatu yang menyerupai panggung besar dari batu hitam berkilau. "Wah, keren juga panggung kalian," ujar Abu Nawas. "Tinggal tambah backdrop tulisan, 'Debat malam ini, biar lebih profesional.'" Ifraas, sang pemimpin jin, mengangkat tangannya dan berkata, "Abu Nawas, malam ini kami tidak datang untuk bercanda. Kami ingin tahu, apa yang membuat manusia seperti dirimu begitu yakin bisa menandingi makhluk sekuat kami?" Abu Nawas tersenyum, duduk santai di atas batu, dan menjawab, "Kalau menandingi, mungkin tidak. Tapi kalau menaklukkan lewat akal dan humor, itu bidangku." Ifraas menatapnya tajam. "Kami bisa terbang menembus langit. Kami bisa mengangkat gunung, membelah laut, bahkan menghilang dari pandanganmu.
Apa yang bisa manusia lakukan? Abu mengelus jenggotnya sebentar, lalu menjawab dengan tenang. Manusia mungkin tak bisa terbang, tapi bisa membuat burung besi yang lebih cepat dari kalian. Kami tak bisa menghilang, tapi bisa mematikan lampu kalau malas bicara. Dan yang paling hebat, ia menatap mereka satu persatu. Kami bisa mengubah ketakutan jadi bahan tertawaan. Para jin mulai saling pandang. Ada yang geli, ada yang bingung. Satu jin kecil di barisan belakang bahkan nyeletuk pelan. Yang terakhir itu luar biasa. Ifraas berdehem. Tapi kami lebih tua dari kalian. Kami tahu banyak rahasia alam yang belum terungkap. Abu tersenyum. Tapi kami tahu satu rahasia besar yang bahkan kalian lupakan. Ifraas mengangkat alis. Apa itu? Abu berdiri, menunjuk ke dadanya. Rasa bersyukur. Suasana langsung hening. Hanya suara angin malam yang terdengar. Abu melanjutkan, kalian mungkin tahu banyak hal, tapi lupa bahwa kebahagiaan bukan soal kekuatan, melainkan rasa cukup. Kalian kuat, tapi masih ingin lebih. Manusia lemah, tapi bisa bahagia hanya dengan secangkir teh. Beberapa jin mulai menunduk pelan, tapi Ifraas masih mencoba mempertahankan wibawanya. Kau memang pandai bicara, Abu Nawas. Tapi coba jawab ini. Jika manusia begitu cerdas, mengapa banyak yang saling menyakiti demi harta dan kuasa? Abu mengangguk pelan. Pertanyaan bagus. Karena manusia punya dua sisi, akal dan nafsu. Tapi justru itu yang membuat kami berharga. Karena kami belajar menahan diri. Kalau semua makhluk sudah sempurna, tak akan ada cerita, tak akan ada perubahan. Bayangkan dunia tanpa kesalahan. Mungkin kalian pun bosan hidup. Satu jin yang berambut api tiba-tiba tertawa. Kau memang pandai berputar kata. Abu tersenyum santai. Bukan berputar, tapi berlapis. Kalau bicara cuma satu arah, nanti telinganya cepat capek. Wajah dengan air mata bahagia. Lalu giliran jin bertubuh besar maju. Aku ingin tahu, Abu Nawas, mengapa manusia menganggap dirinya lebih mulia, padahal tubuh kalian mudah lemah dan mati? Abu menatap jin besar itu dengan tenang. Karena kami bisa hidup walau sebentar, tapi berarti kalian hidup ribuan tahun. Tapi kalau harinya diisi sombong, itu cuma panjang tanpa arah. Hidup bukan tentang berapa lama, tapi seberapa bermanfaat. Para jin mulai bergumam kagum. Bahkan Ifraas, yang sejak awal angkuh, kini menatap Abu Nawas dengan rasa hormat bercampur bingung. Namun Abu tak berhenti di situ. Ia menepuk tangannya dan berkata, sekarang giliranku tanya. Ifraas mengangguk. Abu bertanya santai, kenapa kalian disebut jin, kafir? Apa karena kalian tak percaya? Atau karena kalian lupa tertawa? Semua jin menatapnya kaget. Abu melanjutkan dengan nada lembut tapi tajam. Kadang, ketidakpercayaan bukan karena hati gelap, tapi karena tertutup kesombongan. Dan kesombongan sering muncul karena lupa bahwa semua makhluk diciptakan bukan untuk berlomba menjadi besar, tapi untuk saling belajar. Ifraas terdiam lama. Abu lalu menambahkan, jadi, malam ini bukan soal siapa yang lebih pintar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Kalau kalian mau mendengar, berarti kalian sudah menang atas diri sendiri. Beberapa jin terlihat tersenyum malu. Suasana yang tadi menegangkan kini berubah menjadi hangat dan damai. Abu Nawas melangkah ke tengah, mengangkat sendok kayunya seperti tongkat bijak. Dan kalian tahu, sendok ini lambang kecil dari manusia. Kecil, tapi bisa mengambil berkah dari wadah besar. Kalau sendok sombong dan mau menelan sendiri, dia malah patah. Semua jin menatapnya, lalu tertawa kecil bersama. Suasana tegang berubah jadi tawa ringan. Ifraas akhirnya tersenyum. Abu Nawas, kau benar. Kami datang dengan kesombongan, tapi kau menghadapinya dengan akal dan tawa. Kami merasa kuat, tapi ternyata, senyum manusia bisa jauh lebih berkuasa. Abu menepuk pundak jin besar di sampingnya dan berkata, sudah kubilang, yang tertawa duluan biasanya menang. Karena kalau hati sudah bahagia, apalagi yang mau dilawan? Tiba-tiba, angin berhembus lembut. Awan yang sejak tadi menutupi bulan mulai terbelah. Cahaya putih turun menerangi lingkaran batu. Abu menatap langit dan berkata pelan, lihatlah, bahkan bulan pun tahu kapan harus bersinar, bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk menerangi yang gelap. Para jin menunduk hormat. Ifraas berkata lirih, debat malam ini telah membuka mata kami. Ternyata kekuatan tak berarti apa-apa tanpa kebijaksanaan dan humor.
Abu tersenyum lebar. Nah, itu dia. Sekarang kalian sudah belajar satu hal penting, bahwa kadang tawa adalah pintu menuju cahaya. Lalu ia menambahkan dengan gaya khasnya, tapi kalau mau belajar lagi, besok aku buka kelas. Gratis, tapi bawa cemilan masing-masing. Suara tawa menggema di bukit itu. Langit terasa lebih terang, udara lebih hangat, dan malam itu, untuk pertama kalinya, 13 jin kafir tertawa bersama manusia. Dan di tengah tawa mereka, terdengar bisikan lembut angin, seolah alam pun ikut berucap. Yang menang bukan yang paling kuat, tapi yang paling mampu membuat damai. Malam ketiga tiba. Bukit angin hitam kali ini tampak lebih tenang. Tak ada suara petir, tak ada kabut tebal seperti sebelumnya. Hanya bulan yang bersinar terang, seolah ingin ikut menonton kelanjutan kisah manusia paling nyeleneh bernama Abu Nawas. Simbol bulan purnama. Abu datang seperti biasa, membawa lentera dan sendok kayunya. Tapi kali ini ia juga membawa satu hal baru, sebuah karung kecil yang entah berisi apa. Wajahnya terlihat lebih santai dari biasanya. Ia bahkan sempat bersiul sambil berkata, kalau debat malam pertama buat kenalan, malam kedua buat pemanasan, berarti malam ini waktunya pembalikan keadaan. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata menyipit. Tak lama, angin berputar lembut, dan muncul lagi 13 jin kafir. Tapi kali ini mereka tak muncul dengan wajah sombong seperti sebelumnya. Sebagian malah terlihat penasaran. Ifraas, pemimpin para jin, menatap Abu dengan mata berkilat. Abu Nawas, kami kembali bukan untuk menantang, tapi untuk memastikan, apakah kau memang benar-benar mampu mengalahkan kesombongan? Abu mengangguk pelan. Boleh, tapi sebelum mulai, aku mau tanya dulu, kalian udah makan? Para jin saling pandang, bingung. Tidak, kami tidak perlu makan seperti manusia. Abu tersenyum. Pantas saja kalian gampang marah, belum sarapan rupanya. Wajah dengan air mata bahagia. Suasana langsung cair. Jin paling kecil tertawa sampai kepalanya berasap tipis. Ifraas berdehem, mencoba menahan tawa. Baiklah, Abu Nawas. Malam ini kami akan mengujimu dengan teka-teki. Jika kau tak bisa menjawab, kau harus mengakui bahwa manusia memang lemah. Abu mengangguk santai. Dan kalau aku bisa menjawab, Ifraas menjawab, maka kami akan mengakui bahwa akal lebih kuat dari kesombongan. Abu tersenyum lebar. Deal. Tapi jangan lupa, yang kalah nanti harus ikut tertawa. Biar tidak tegang-tegang amat. Wajah dengan air mata bahagia. Tantangan pertama, rahasia kekuatan. Ifraas berkata, Abu Nawas, sebutkan satu hal yang paling kuat di dunia, tapi tak bisa dilihat dan tak bisa disentuh. Abu berpura-pura berpikir keras, sambil mengetuk-ngetuk sendoknya ke batu. Bukan angin, bukan cinta, bukan lapar. Para jin menatap penasaran. Abu tiba-tiba menjawab santai, yang paling kuat di dunia adalah pikiran kosong. Ifraas mengerutkan dahi. Apa maksudmu? Abu tersenyum nakal, karena kalau pikiran kosong, orang bisa melakukan hal paling bodoh tanpa sadar. Lihat saja orang yang jatuh cinta, kadang nekat nyanyi di bawah hujan padahal flu berat. Para jin meledak tertawa. Bahkan Ifraas tak kuasa menahan senyum. Baiklah, satu poin untukmu, manusia aneh. Tantangan kedua, ujian kesombongan. Jin besar dengan tubuh seperti asap maju. Sekarang, Abu Nawas, katakan padaku, bagaimana cara menundukkan makhluk yang tidak punya rasa takut? Abu pura-pura berpikir lagi, lalu bertanya santai, kau yakin tidak punya rasa takut? Jin itu mengangguk. Benar. Abu menatapnya dari kepala sampai kaki, lalu berkata, kalau begitu, aku akan berikanmu pekerjaan baru, menjaga dapur kerajaan, tapi setiap malam harus nyalakan api dengan air. Jin itu terdiam. Itu tidak mungkin. Abu tersenyum. Nah, berarti kau takut gagal. Jadi masih punya rasa takut, kan? Wajah dengan air mata bahagia. Seluruh jin terdiam, lalu serentak tertawa. Ifraas menepuk dahi sambil berkata, manusia ini benar-benar tidak bisa diprediksi. Tantangan ketiga, logika aneh Abu Nawas. Kini giliran jin berwajah muda berbicara. Abu Nawas, coba jawab, apa yang berjalan tanpa kaki, berbicara tanpa mulut, dan mengingat tanpa otak? Abu tersenyum lebar. Mudah. Para jin menatapnya tak percaya. Abu berkata, itu adalah gosip.
Semua jin terkejut, lalu tertawa sampai berguling di atas tanah batu. Abu menambahkan, ia berjalan tanpa kaki, dari telinga ke telinga. Ia berbicara tanpa mulut, dari hati ke hati. Dan ia mengingat tanpa otak, karena biasanya tidak pakai otak. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata menyipit. Bahkan Ifraas kali ini ikut tertawa keras. Astaga, Abu Nawas. Jawabanmu konyol tapi benar sekali. Tantangan keempat, keberanian tertinggi. Setelah tawa reda, Ifraas menatap Abu dengan lebih serius. Kau sudah menjawab semua teka-teki kami dengan cerdas. Tapi pertanyaan terakhir ini bukan tentang logika, melainkan tentang keberanian. Abu berdiri, menegakkan tubuhnya. Silakan. Ifraas bertanya, apa bentuk keberanian tertinggi bagi manusia? Abu menjawab tanpa berpikir panjang, mengakui kesalahan sendiri, sambil tetap bisa tertawa. Para jin terdiam. Abu menatap mereka satu persatu dan melanjutkan. Karena kebanyakan makhluk kuat bisa marah, tapi hanya yang benar-benar bijak yang bisa mengakui dirinya salah. Dan hanya yang berhati lapang yang bisa menertawakan kebodohannya sendiri. Suasana mendadak berubah hening dan hangat. Angin malam bertiup pelan, seolah ikut menyetujui ucapan Abu Nawas. Ifraas menundukkan kepala. Kau benar, Abu Nawas. Kami datang dengan kesombongan, tapi kau mengajarkan kami tawa dan kerendahan hati. Kau membalikkan keadaan tanpa sihir, tanpa kekuatan, hanya dengan akal dan canda. Abu tersenyum. Itulah sihir paling kuat dari manusia, logika yang dibungkus humor. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Para jin menunduk hormat. Satu persatu, mereka menghilang perlahan menjadi cahaya tipis. Namun sebelum lenyap, Ifraas berkata, mulai malam ini, tak ada lagi kesombongan di antara kami. Engkau bukan hanya manusia bijak, tapi guru bagi mereka yang lupa tertawa. Abu Nawas melambaikan tangan. Ingat pesan terakhirku, Ifraas, kalau nanti kalian mau debat lagi, tolong jangan tengah malam. Aku juga butuh tidur. Semua jin tertawa kecil sebelum menghilang dalam cahaya. Abu Nawas berdiri sendirian di atas bukit, menatap langit yang kini cerah sempurna. Ia menarik napas panjang dan berkata pelan, lucunya dunia ini, bahkan makhluk yang tak punya bayangan bisa belajar dari manusia yang punya banyak kekurangan. Ia tertawa kecil, menepuk karung kecil yang sejak tadi dibawanya, lalu berbisik, untung aku bawa camilan. Kalau debat tanpa ngemil, bisa kering tenggorokan. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata menyipit. Kemudian ia berjalan pulang, diiringi cahaya bulan yang mengikuti langkahnya sampai ke ujung desa. Dan malam itu, sejarah mencatat satu lagi kemenangan Abu Nawas. Bukan dengan kekuatan, tapi dengan akal, humor, dan hati yang ringan. Bulan sabit kilauan. Malam itu, bukit angin hitam kembali sunyi. Tapi keheningan itu bukan karena takut, melainkan tenang, seperti setelah badai besar yang berganti pelangi. Pelangi. Abu Nawas berdiri di tengah batu-batu besar, di tempat di mana kemarin ia berdebat dengan 13 jin kafir. Kini tak ada lagi asap hitam, tak ada lagi sorot mata marah. Yang tersisa hanyalah embun yang berkilau di bawah cahaya bulan, dan senyum kecil di wajah Abu yang khas, antara bangga, geli, dan ngantuk. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata menyipit. Alhamdulillah, gumamnya. Akhirnya selesai juga debat paling aneh dalam sejarah. Lawanku bukan manusia, bukan hewan, tapi kumpulan jin yang terlalu serius hidup. Ia menepuk dada sendiri dan menambahkan, untung aku punya jurus tawa. Kalau enggak, mungkin aku udah jadi asap juga. Wajah dengan air mata bahagia. Saat Abu hendak berbalik pulang, tiba-tiba angin berputar lembut. Dari pusaran cahaya muncul sosok yang dikenalnya, Ifraas, pemimpin para jin. Tapi kali ini, wajahnya tak lagi angkuh. Sorot matanya lembut, bahkan sedikit malu-malu. Abu Nawas, katanya perlahan, kami datang bukan untuk menantang, tapi untuk berterima kasih. Abu mengangkat alis. Wah, jin aja bisa tahu sopan santun. Jangan-jangan kalian sekarang mau bikin komunitas jin sadar akal. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Ifraas tersenyum. Kau benar-benar berbeda. Kami datang membawa hadiah. Abu bertepuk tangan. Akhirnya, biasanya kalau lawan kalah, mereka ngasih hadiah. Tapi tolong jangan kasih lampu ajaib. Ya, aku trauma nanti disuruh keluarin asap tiap hari. Wajah dengan air mata bahagia. Para jin muncul satu persatu,
membentuk lingkaran cahaya di sekeliling Abu. Masing-masing membawa benda kecil yang berkilau. Ada yang berbentuk botol, ada yang menyerupai batu permata, dan ada yang seperti sandal. Abu mengerutkan kening. Yang terakhir itu sandal siapa? Jin kecil menjawab polos. Itu sandal ajaib, bisa berjalan sendiri ke arah rezeki. Abu tertawa terbahak. Waduh, kalau itu dikasih ke istri raja, bisa belanja tanpa pulang. Wajah dengan air mata bahagia. Ifraas lalu menyerahkan sebuah botol kecil berisi air jernih. Ini air kebijaksanaan. Satu tetes bisa membuat hati manusia yang keras menjadi lembut. Abu menatapnya, lalu berkata, "Wah, kalau gitu aku kasih ini ke bendahara kerajaan aja. Siapa tahu setelah minum, dia mau nurunin pajak." Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata menyipit. Para jin kembali tertawa. Tapi kemudian Ifraas bicara lebih serius. "Abu Nawas, kau telah mengajarkan kami bahwa kekuatan bukan untuk menaklukkan, melainkan untuk menenangkan. Karena itu, kami akan pergi dan tak lagi mengganggu manusia. Tapi setiap kali kau tertawa, ingatlah, langit ikut tersenyum bersamamu." Abu menatap langit, lalu berkata, "Kalau begitu, langit bakal capek juga, karena aku ketawa tiap hari." Wajah dengan air mata bahagia. Tiba-tiba, dari langit turun kilatan cahaya lembut. Awan yang tadi menutupi bulan terbelah perlahan, menampakkan langit penuh bintang. Bintang-bintang itu bergerak seolah menari, membentuk pola seperti wajah tersenyum. "Lihat, Ifraas," seru Abu. Langit beneran tertawa. Tapi sayang, belum sempat update status. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Para jin ikut menatap langit, dan mereka pun tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun, mereka merasakan damai yang tidak datang dari kekuatan, melainkan dari kelapangan hati. Ifraas menunduk hormat. "Kami pamit, Abu Nawas. Tapi sebelum kami pergi, izinkan kami memberikan satu pesan untuk manusia." Abu mengangguk. Ifraas berkata lantang, "Berhentilah merasa lebih tinggi dari yang lain. Karena kadang, yang kecil mengajarkan yang besar bagaimana cara menjadi rendah hati." Abu menepuk tangan. "Nah, bagus itu. Aku setuju. Kalau kalian buka seminar, aku siap jadi MC-nya." Para jin tertawa serentak, lalu perlahan menghilang dalam pusaran cahaya yang lembut. Tidak ada ledakan, tidak ada suara menyeramkan. Hanya angin yang berhembus ringan, seperti tepuk tangan alam untuk pertunjukan kebijaksanaan yang lucu. Abu berdiri sendirian, menatap tempat mereka menghilang. Ia tersenyum lebar. "Wah, akhirnya mereka sadar juga. Untung aku nggak pakai marah-marah. Kadang tawa lebih manjur dari 1000 mantra." Ia kemudian memungut sandal ajaib yang tadi tertinggal. Katanya sandal ini bisa berjalan menuju rezeki. Ya. Ia letakkan di tanah, dan berkata, "Ayo, tunjukkan jalanmu, wahai sandal pintar." Sandal itu benar-benar bergerak sendiri, melangkah pelan menuju arah selatan. Abu panik setengah tertawa. Jangan cepat-cepat. Aku belum pakai celana kerja." Wajah dengan air mata bahagia. Ia akhirnya mengejar sandal itu sambil membawa lentera. Dari jauh, terlihat sosok Abu berlari di bawah bulan, tertawa sendirian sambil berkata, "Kalau ini sandal beneran cari rezeki, semoga nggak nyasar ke warung utang." Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata menyipit. Langit malam tampak ikut tersenyum. Bintang-bintang berkedip seperti mata yang menonton pertunjukan lucu di bumi. Sementara itu, di kejauhan, suara angin berbisik lembut. Orang yang tertawa dengan tulus tak pernah sendirian, karena bahkan langit pun ikut bahagia bersamanya. Abu akhirnya berhenti di tepi sungai kecil. Sandal ajaib itu diam, lalu berhenti tepat di depan seekor kambing yang terjebak di semak-semak. "Wah, jadi ini maksudnya rezeki." Abu terkekeh, lalu menolong kambing itu keluar. Kambing itu langsung mengikuti Abu pulang, seperti tahu siapa yang menolongnya. Sesampainya di rumah, Abu menatap sandal ajaib itu dan berkata, "Hebat juga kau. Bukan cuma nyari rezeki, tapi ngajarin kalau kebaikan juga bentuk rezeki." Ia mengelus kepala kambing dan menambahkan, "Mulai besok, kau jadi teman sarapanku, ya. Tapi jangan rebutan roti." Malam itu, sebelum tidur, Abu menatap langit dari jendela. Ia bergumam, "Lucu, ya. Dulu aku pikir cuma manusia yang bisa berubah. Ternyata jin juga bisa, asal dikasih sedikit tawa." Ia tersenyum, menutup matanya, dan berkata pelan,
Semoga besok yang ketawa bukan cuma aku dan langit, tapi juga semua hati yang masih berat. Dan malam itu, benar saja, dari langit terdengar seperti suara lembut yang ikut tertawa, menggema di seluruh kota Baghdad. Bagi dunia, itu cuma angin. Tapi bagi Abu Nawas, itu tanda bahwa langit pun ikut berterima kasih padanya. Bulan sabit kilauan. Fajar mulai menyapa kota Baghdad. Burung-burung berterbangan di atas atap rumah, sementara matahari menyorot lembut jendela rumah kecil milik Abu Nawas. Di dalam rumah itu, terdengar suara seseorang sedang bersin berturut-turut. "Hachim, aduh, sandal ajaib, gara-gara kau aku kehujanan tadi malam," kata Abu sambil mengelap hidungnya. Di sudut ruangan, sandal ajaib yang semalam menuntunnya ke kambing, kini diam di pojokan, tampak seperti sedang menyesal. Abu menghela napas sambil tertawa kecil. Tapi tak apa, setiap perjalanan, bahkan yang konyol, selalu membawa pelajaran. Sambil duduk di beranda, Abu menatap langit yang mulai cerah. Di sampingnya, kambing yang diselamatkannya semalam mengembik pelan. "Wah, kau lapar ya?" "Sama, aku juga. Tapi tenang, kalau kita sabar, rezeki pasti datang." Baru saja ia selesai bicara, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Tok tok tok. Abu membuka pintu, dan di luar berdiri utusan istana. "Wahai Abu Nawas, Baginda Sultan memanggilmu segera," katanya. "Ada urusan penting." Abu terkejut setengah malas. "Duh, kalau dipanggil pagi-pagi begini, biasanya bukan kabar gaji naik." Sesampainya di istana, Sultan Harun al-Rashid sudah menunggunya di singgasana. Wajahnya penasaran bercampur bingung. "Abu Nawas, kudengar kabar aneh dari penjaga malam. Katanya kau berdebat dengan 13 jin kafir di Bukit Angin Hitam. Apa itu benar?" Abu tersenyum santai. "Betul, Baginda. Tapi jangan khawatir, mereka sudah berubah jadi jin baik. Sekarang malah pengen buka kursus motivasi." Sultan tertawa kecil. "Kau ini memang selalu punya cerita yang tak masuk akal, Abu Nawas. Tapi aku ingin tahu, bagaimana bisa kau menaklukkan mereka?" Abu duduk di karpet, menyilangkan kaki, dan berkata dengan gaya guru filsafat gadungan. "Begini, Baginda, aku tak menaklukkan mereka dengan pedang, tapi dengan pikiran. Aku tidak melawan dengan amarah, tapi dengan tawa. Karena tawa adalah senjata yang paling ringan tapi paling sulit dikalahkan." Sultan mengangguk. "Jadi, kau mengalahkan mereka tanpa kekuatan?" Abu menjawab, "Betul, Baginda. Karena kadang kekuatan bukan berarti otot, tapi kemampuan menertawakan diri sendiri sebelum menertawakan orang lain." Semua yang hadir di ruangan itu tertawa. Tapi di antara tawa itu, ada rasa kagum yang tulus. Sultan bangkit dari singgasananya dan berkata, "Abu Nawas, kau memang unik. Sebagai tanda terima kasih, aku akan memberimu hadiah. Pilihlah 1000 keping emas atau 1 permintaan khusus." Abu mengusap dagunya, pura-pura berpikir, 1000 keping emas memang menggoda, tapi kalau kubawa pulang, nanti dikira aku buka usaha." Wajah dengan air mata bahagia. Ia menatap Sultan dengan ekspresi serius tapi jenaka. "Baik, Baginda, aku pilih 1 permintaan." Sultan bertanya, "Apa itu?" Abu tersenyum, "Izinkan aku menularkan tawa ke seluruh penjuru negeri. Setiap orang yang mendengar kisah ini, semoga bisa tertawa dan mengambil hikmah darinya." Sultan terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak. "Permintaanmu aneh, tapi bijak. Kalau begitu, aku akan menyuruh semua pendongeng di Baghdad menceritakan kisahmu di setiap pasar." Abu membungkuk hormat. "Terima kasih, Baginda. Tapi tolong, jangan lupa bayar royalti." Wajah dengan air mata bahagia. Beberapa hari kemudian, kisah tentang Abu Nawas melawan 13 jin kafir menyebar ke seluruh Baghdad. Anak-anak menirukan gaya bicara lucunya, para pedagang menertawakan dialognya, bahkan para ulama pun diam-diam mengutip kata-katanya tentang kesabaran dan akal. Di pasar, ada seorang tua berkata, "Aku ingin kuat seperti Abu Nawas." Yang lain menjawab, "Lebih baik jadi bijak seperti dia." Dan seorang bocah kecil berteriak, "Aku mau sandal ajaibnya." Wajah dengan air mata bahagia. Di setiap tawa itu, seolah-olah langit ikut tersenyum. Bintang-bintang malam tampak lebih cerah, dan bulan sering terlihat seperti wajah yang tertawa lebar di langit Baghdad. Bulan sabit kilauan. Abu Nawas, sementara itu, menjalani hari-harinya seperti biasa.
masih suka iseng, masih suka bercanda dengan tetangga, dan kadang masih dikejar penjaga istana karena salah paham. Tapi di balik lucuannya, ia tahu satu hal, bahwa tawa yang tulus bisa mengalahkan rasa takut, kesedihan, bahkan kesombongan. Suatu sore, Abu duduk di pinggir sungai sambil memandangi air yang mengalir tenang. Ia berbicara seolah pada dirinya sendiri. Dunia ini lucu. Orang kuat ingin jadi bijak. Orang bijak ingin jadi muda. Orang muda ingin jadi kuat. Padahal yang dibutuhkan cuma satu, hati yang ringan. Ia tertawa kecil, lalu melempar batu kecil ke sungai. Riak airnya memantulkan cahaya matahari sore. Kalau semua orang mau tertawa dengan bijak, mungkin tak perlu lagi perang, iri, atau marah. Cukup adu lucu, selesai urusan. Wajah dengan air mata bahagia. Tak lama, datang seorang anak kecil menatapnya penasaran. Paman Abu, apa benar paman bisa mengalahkan 13 jin sendirian? Abu tersenyum lebar. Tentu saja bisa. Tapi bukan karena aku hebat. Karena mereka lupa satu hal penting. Anak itu bertanya polos. Apa itu, paman? Abu menjawab sambil menepuk kepala si bocah. Mereka lupa tertawa. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Anak kecil itu ikut tertawa. Dan entah bagaimana, tawa mereka bergema jauh sampai ke bukit tempat jin dulu muncul. Malam kembali turun di Baghdad. Abu Nawas berjalan pulang sambil menatap langit yang bertabur bintang. Ia melihat awan membentuk pola wajah tersenyum. Wah, langit ini belum move on dari debat kemarin rupanya. Wajah dengan air mata bahagia. Ia menunduk, lalu berbisik pelan. Terima kasih, ya Tuhan, sudah izinkan aku mengajari mereka, dan diriku sendiri, bahwa akal tanpa tawa akan kaku, dan tawa tanpa hati akan kosong. Abu menatap ke arah bulan satu kali lagi sebelum menutup pintu rumahnya. Selamat malam, wahai langit yang tertawa. Besok aku janji tetap bikin orang bahagia, meskipun cuma lewat lelucon receh. Dan malam itu, benar saja, dari balik awan terdengar suara lembut seperti angin tertawa pelan. Dunia kembali damai, dengan satu pesan abadi. Tertawalah, tapi jangan lupa berpikir. Karena di balik tawa, ada hikmah yang lebih dalam dari lautan. Bulan sabit kilauan. Dan begitulah berakhir kisah Abu Nawas melawan 13 jin kafir. Bukan dengan perang, bukan dengan amarah, tapi dengan akal sehat, tawa lepas, dan hati yang tak pernah kehilangan cahaya. Terima kasih, sahabat tawa semuanya. Sudah menonton kisah Abu Nawas melawan 13 jin kafir sampai akhir. Semoga cerita ini tidak hanya bikin kalian tertawa, tapi juga memberi sedikit cahaya dan hikmah buat hati yang lagi capek. Karena seperti kata Abu Nawas, hidup terlalu singkat untuk dibawa murung. Kadang masalah cukup ditertawakan sebelum nanti diselesaikan. Kami berterima kasih atas dukungan, komentar lucu, dan semangat kalian yang terus bikin channel ini hidup. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, yang lucu, unik, dan penuh makna, jangan lupa like videonya, tulis komentar kocak atau pesan hikmah di bawah, subscribe dan aktifkan loncengnya, biar gak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari Abu Nawas. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap tertawa, tetap berpikir, dan jangan lupa bahagia. Salam tawa dari kami, dan dari langit yang ikut tersenyum.